kalau saya itu mikir gimana cari apa ya, nutrisi itu yang hemat Mas. Cuman hasilnya bagus, itu kan kayaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana nih kabarnya sahabat-sahabat MMT Indonesia dimanapun kalian berada? Semoga sehat selalu dan juga semoga dilancarkan segala urusan, amin ya rabbal alamin. Jadi kembali lagi bersama saya Mas Coy di channel YouTube sahabat MMT Indonesia. Jadi pada kesempatan kali ini kita sedang berada di lahan milik petani dengan tanaman cabai merah besar. Nah, jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kiat-kiat sukses budidaya tanaman cabai merah besar di dataran tinggi dengan permasalahan yang antara lain kekurangan air dan juga ada beberapa serangan hama yang menyerang pada tanaman. Akan tetapi sampai saat ini walaupun mungkin sempat putus asa dengan hasil awal yang meragukan, dengan tanpa menyerah dan juga berikhtiar bisa menghasilkan tanaman yang sebagus ini. Ingin tahu teknik budidaya ataupun kiat-kiat suksesnya seperti apa? Langsung saja kita masuk ke sesi wawancara. Oke teman-teman semua, saat ini kita sudah bersama sang pemilik lahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Kurniadi, petani asal Desa Munggangsari, Kecamatan Kaliangkrik, Kabupaten Magelang. Mas Irfan di Munggangsari ya, Kaliangkrik. Kaliangkrik Magelang. Ya, saat ini kalau teman-teman bisa lihat, saat ini tanam cabai merah besar nih Mas. Iya Mas, betul. Kebetulan ini tanam cabainya varietas apa Mas ini Mas? Ini panek Mas. Panek iya. Sudah sering nanam panek ini atau baru pertama kali ini Mas jenengan Mas? Baru pertama kali ini Mas. Pertama kali ini. Iya. Dan menurut jenengan gimana Mas nih dengan hasilnya sampai saat ini dengan tanam panek ini mau? Untuk hasilnya sampai saat ini cukup ini Mas, menyenangkan. Karena dilihat dari awal pertumbuhan Mas, itu sempat mau putus asa. Cuman kalau dilihat sampai sekarang ini kok terbayar rasa putus asanya itu. Nah gini Mas, jenengan kan bilang tadi hampir putus asa. Nah hampir putus asanya itu karena apa Mas? Ini Mas, dulu pas pertama tanam ya, itu umur 1 sampai 20 hari. Itu tanamannya itu sama sekali nggak kena air Mas. Memang karena waktu itu ada kendala Mas. Ada kendala, ada acara mendadak gitu kan. Itu setelah tanam itu sama sekali nggak bisa ngocor Mas. Untuk stok air pun juga menipis, nggak bisa ngocor. Kendalanya itu. Berarti dari awal tanam itu sempat dapat yang berupa sulit ngocor nih Mas. Untuk pengairannya juga sulit dan ini kan kalau teman-teman bisa lihat di sini termasuk di dataran tinggi nih Mas. Iya Mas. Dan mungkin bisa kita lihat di sini tadi sudah saya lihat untuk tanahnya itu malah tergolong masih kering, apa emang jarang kena hujan atau memang jarang banget airnya Mas? Ini dari pertama tanam sampai sekarang ini kalau saya tidak salah itu baru sekali aja Mas terkena hujan yang lebat ibaratnya Mas. Kalau gerimis sering, cuman nggak sampai basah ke tanah, itu baru sekali aja sampai saat ini. Saya inisiatif buat kolam penampungan air Mas untuk ini persediaan air di musim ini, khususnya di musim kemarau gitu nggak? Iya. Jadi ini tadi mungkin teman-teman bisa ketahui di sini termasuk dataran tinggi, akan tetapi dari awal tanam sampai saat ini jarang sekali kena air hujan dan bahkan kesulitan dalam pengairan gitu. Iya. Dan dari Mas Irfan sendiri punya inisiatif untuk membuat kolam supaya untuk mempermudah dalam pengairan tersebut. Iya. Nah, kemarin kan berarti gini Mas, pas kekurangan air, kendalanya itu seperti apa Mas di tanaman jenengan? Tanaman itu memang seperti hidup itu kok nggak mau, mati juga enggan, atau ibaratnya itu hidup segan, mati pun tak mau. Iya betul sekali Mas. Itu untuk tanamannya itu tinggal 3 tahun 2 tahun itu yang di pucuk Mas. Itu yang bawahnya itu udah rontok semua. Itu sempat saya mau berpikir tanaman ini mau tak cabut, terus saya ganti tanaman lain gitu Mas. Cuman
kok rasanya sayang tetap Mas. masih mau diikhtiarkan nggih Mas? Iya, tetap saya ikhtiar Mas. Kalau boleh tahu Mas, mungkin ikhtiar apa yang jenengan lakukan Mas? Misalnya dengan penambahan apa istilahnya dengan perawatan yang bagaimana untuk mengatasi hal tersebut Mas? Itu kalau kemarin ya Mas, saya mulai ini merawat kembali tanaman yang seperti yang sudah jenengan katakan ya, tadi nggih. Itu di usia 30 hari Mas. Itu usia 30 hari itu udah tumbuh cabangnya Mas. Cabangnya itu udah tumbuh. Nah, cuman saya berinisiatif untuk mengkocor dulu dengan air seadanya ya. Kemudian saya beri pupuk ini Mas, pupuk susulan yang saya campur dengan mycorrhiza. Pupuk susulan dicampur dengan mycorrhiza. Iya. Soalnya memang ini dasarannya itu nggak ada pupuk kimia sama sekali. Terus ini lahan janda Mas. Lahan janda gitu. Iya. Jadi pupuk susulannya itu saya beri di usia 30 hari itu. Kemudian Mas Irfan, jenengan kan tadi bilang pupuk susulannya. Kira-kira pupuk susulannya apa Mas? Ini untuk pupuk susulan saya pakai ini Mas. Kalau masyarakat sini bilang CM itu yang udah mati, yang udah kering, yang udah nggak bau itu saya campur dengan mycorrhiza, terus fosfat sama NPK 15-15 itu saya campur. Kemudian saya ini Mas, saya diamkan dulu, saya fermentasi, masukin ke plastik sekitar 20 harian Mas. Itu sebelumnya kan memang sudah saya siapkan sekitar fermentasi sekitar 20 harian. Terus saya tugalkan di pokoknya langsung Mas. Nah, setelah itu saya kocor pakai ini kocor pakai air biasa ya Mas. Yang penting pupuknya itu bisa tetap basah dan bisa mudah terserap. Khususnya mycorrhizanya itu kan efektifnya kalau tanahnya sedikit basah atau lembab gitu. Soalnya itu mycorrhizanya itu enggak tak pakai pada waktu pembibitan atau pada awal tanam itu pas pas usia 30 hari itu. Soalnya daripada nggak dikasih sama sekali, mending nyusul, mending terlambat. Nggak apa-apa terlambat, iya, yang penting daripada tidak sama sekali. Iya, Mas. Iya. Dan menurut jenengan gimana Mas dengan aplikasi mycorrhiza dan juga mungkin yang jenengan pakai tadi dengan istilahnya dengan pupuk susulan tadi, gimana Mas hasilnya? Untuk hasilnya itu baru kelihatan di usia 10 hari Mas. Itu untuk pupusnya atau kuncup tanamannya itu udah kelihatan hijau, terus tumbuh tunas airnya. Lalu ini untuk akarnya Mas, terus terang untuk akarnya dengan tambahan fosfat sama mycorrhiza itu akarnya jadi lebih banyak Mas. Dengan Mas Irfan tadi menerapkan penggunaan mycorrhiza dan juga dicampur dengan fosfat, itu akan membuat perakaran itu lebih cepat berkembang ya Mas. Jadi nanti yang mungkin efeknya akan di penyerapan nutrisi itu lebih terserap dari tanah dan mungkin akan didistribusikan ke tanaman dan akan melakukan proses-proses sehingga tanaman itu ibaratnya cepat sehat kembali ngoten nggih Mas. Setelah pasca tadi dengan kendala kekeringan tadi nggih Mas. Iya. Kemudian kalau saya lihat di bagian mulsa ini sepertinya ada bekas-bekas hitam, ini kira-kira kocoran apa Mas ini Mas? Oh, ini untuk pengocoran ini biasa saya tetap tidak meninggalkan yang namanya asam humat. Asam humat. Iya. Di tanaman apapun saat ini tetap saya menggunakan asam humat karena saya memang belum tahu persis itu kondisi tanah seperti apa, kelembapan atau pH tanah itu berapa, itu kan saya tidak tahu persis. Cuma dengan penggunaan asam humat ini sebetulnya lebih efektif karena untuk kelembapan atau pH tanah itu lebih terjaga. Dan itu aplikasinya pada waktu? Aplikasinya itu pada waktu usia 35 hari Mas. Setelah ini saya pemberian pupuk susulan, kemudian saya kocor air biasa, air kosong itu kan. Ya. Lalu setelah itu selang 5 hari saya
pocor pakai asam humat. Dan itu menurut jenengan juga efektif ya Mas? Termasuk kan Iya, Mas. jenengan bilang tadi ini kan lahan janda. Iya, Mas. Dan juga mungkin dengan keterbatasan air. Iya. Nah, nanti dengan penggunaan asam humat itu menurut jenengan bisa mengefektifkan ya Mas? Iya. Bisa mungkin dari menjaga kelembaban tanah dan juga mungkin bisa mengurangi residu-residu ataupun menjadikan agensi hayati yang baik yang berada di tanah itu cepat berkembang nih Mas? Iya, Mas. Kemudian untuk itu Mas, di sprayan di fase-fase generatif mungkin apa saja Mas yang dimasukkan Mas? Ini spraynya ini saya model gendeng, Mas. Model gendeng. Model gendeng ya. itu gimana Mas? Nah, soalnya gendeng itu ini, loh. kalau saya itu mikir gimana cari nutrisi itu yang hemat Mas. Yang Cuman hasilnya bagus itu kan kayaknya nggak mungkin. Cuman pengalaman kemarin Mas, saya itu pakai ini kalium, pakai fosfat, sama pakai ini asam amino kan, itu saya pakai ini sendiri gimana saya campur itu kok bagus. Kemudian saya oplos sekalian Mas, jadi itu masih mentah, itu belum saya campur air, itu saya oplos sekalian Mas. Itu kalau ini ya, kalau sobat-sobat atau teman-teman semua mau nyoba itu dosis tadi, Mas. dosis sedikit dulu aja, itu nanti dicoba di beberapa tanaman, itu alhamdulillah hasilnya itu bagus. Sampai saat ini masih saya pakai Mas. Mungkin Mas, bisa diberitahukan ke teman-teman kira-kira kaliumnya pakai apa aja gitu Mas, ramuannya gitu Mas? Ini saya pakai kalinet Mas. Kalinet, okay. Untuk kaliumnya, kemudian fosfatnya saya pakai Morden. Ya, lalu untuk mikronya ini saya pakai ini Vitaron. Lalu untuk asam aminonya saya pakai Premino. Nah itu tadi ya teman-teman. Jadi jadi itu tadi ramuan-ramuan yang dipakai untuk Mas Irfan di fase generatif tadi. Kaliumnya pakai Kalinet, terus fosfatnya pakai Morden, kemudian pupuk mikronya pakai Vitaron, dan juga asam aminonya menggunakan Premino gitu. Nah kalau boleh tahu itu takaran atau dosisnya berapa aja Mas dalam penyampuran itu? Ini untuk lebih mudahnya ya Mas, ini saya pakai semuanya itu setengah liter Mas. Setengah liter semua? Setengah, iya, 500 ml semuanya. Nah cuman ini ada tambahan di Preminonya Mas. Nah untuk Preminonya itu saya tambahi 250 ml. 200, jadi 750 ml Mas? Iya, untuk memudahkan menghitungnya itu Preminonya aja atau asam aminonya aja yang 750 ml. Soalnya memang butuh Mas, di kondisi tanaman yang stres seperti gitu, kemarin itu saya sebenarnya tak tambahi itu asam amino, tak lebihin itu. Dengan penggunaan asam aminonya Premino tadi nih Mas? Iya. Nah itu berarti 4 bahan tadi dicampurkan dalam suatu wadah. Satu wadah, saya aduk. Didiamkan mungkin? Iya, di ember. Saya diamkan selama semalam lah Mas. Soalnya kalau langsung dimasukin botol itu pasti meledak. Ya, cuman saya diamkan dulu. Terus setelah itu pas saya mau masukkan ke dalam botol, saya aduk lagi. Terus saya diamkan lagi sekitar setengah jam. Lalu saya ini masukkan ke botol. Oh iya. Nah itu tadi teman-teman. Jadi kalau tadi hemat tapi bagus. Itu lebih emang bisa menghemat itu ya Mas, biaya dan juga tapi hasilnya juga lumayan bagus ya. Mungkin dari setelah jadi ramuan itu berapa yang digunakan untuk satu kali penyampaian, berapa dosisnya Mas? Untuk dosisnya itu saya pakai 1,5 ml Mas. Itu saya semprotnya kan pakai tangki 20 liter Mas. Itu saya kasih 30 ml. Lebih pun nggak apa-apa. Soalnya lebih baik Mas. Cuman itu biar lebih menghemat, itu 1,5 ml itu udah cukup. Dan mungkin yang dirasakan Mas dengan penggunaan ramuan-ramuan tersebut gimana Mas? Sampai saat ini Mas? Sampai saat ini ya bisa jenengan lihat sendiri ya. Ini di kondisi atau di cuaca yang seperti ini dengan tanah kering dan juga serangan hama yang luar biasa ya Mas ya. Ini alhamdulillah kok aman sama ini Mas. Bunganya juga nggak banyak yang rontok. Terus daunnya terlihat hijau seger, itu kan. Batangnya pun ya juga ini Mas,
kokoh itu kan gitu, Mas. itu saya rasa di itu Mas, keunggulan dari pemakaian itu. Cuman tadi ada saya tambahi sedikit unsur mikro Mas. Unsur mikro saset itu di samping ini Vitaron kan. Saya tambahkan lagi unsur mikro itu, setiap tangki itu saya kasih unsur mikronya itu 1 saset. Itu dengan ramuan itu tadi berapa kali, intervalnya berapa kali sehari Mas? Atau berapa kali per minggu? Untuk aplikasi ini saya 1 minggu sekali Mas. 1 minggu sekali? Iya, saya rolling dengan insek dan juga fungi. Jadi saya makainya nutrisi tadi khusus untuk nutrisi, kemudian yang insek sama fungi itu untuk rollingannya. Dan mungkin dengan hasil selain dari yang jenazah sebutkan tadi, misal dilihat dari buahnya mungkin ya Mas, buahnya itu terlihat glowing gitu ya, mengkilap gitu mengkilat, Mas. Kemudian juga kalau dipegang niku keras ngoten iya, jadi nanti akan bisa mempengaruhi dengan daya simpan dan juga mungkin ke tonase nggih, bobot nggih Mas. Iya Mas. Ngomong-ngomong ini udah pernah petik belum Mas ini? Ini belum Mas. Belum nggih. Iya, ini masih proses ini menunggu ini Mas. menunggu merahnya ini merah, soalnya memang usianya juga masih 80 hari kan. Nah sebenarnya kalau di dataran rendah ini 80 hari itu sudah mulai merah Mas. Cuman ini ya memang di ketinggian 1300 ya mungkin ada sedikit tenggat waktu gitu iya. Mungkin lebih lama sedikit nggak Mas untuk proses pemerahannya gitu. Iya. Mungkin selain itu tadi kan jenengan kendalanya selain air tadi mungkin bisa disebutkan Mas, ada kendala apa lagi Mas? Mungkin dari serangan hama. Untuk kendala selain air ini Mas. Ini terus terang kalau di cabai merah ini lalat buah sama ini Mas, trip atau tungau ulat. Untuk menanggulangi hama-hama tersebut gimana Mas mungkin dari jenengan Mas? Untuk trip ini Mas, untuk trip sama tungau ini saya menggunakan agensi Hayati Mas. Jadi tidak full full kimia. Mas. Saya memang sedikit mengurangi penggunaan insektisida atau pestisida kimia Mas. Yang jenengan gunakan apa aja Mas agensi Hayati ini Mas? Kalau nggak salah itu saya menggunakan Bacillus sama Metarhizium. Bacillus sama Metarhizium untuk pengendalian trip, tungau, iya, sama ulatnya itu Mas. Nah itu tadi teman-teman yang menarik Mas Irfan ini untuk penggunaan pestisidanya dalam konteks mengantisipasi serangan trip dan kutu-kutuan itu menggunakan Bacillus dan Metarhizium tadi. Iya. Itu jenengan aplikasinya bagaimana Mas? Untuk aplikasinya itu saya semprot Mas, itu semprot di sore hari Mas. Untuk dosisnya Mas? Untuk dosisnya itu sesuai ini aja Mas, sesuai yang ada di kemasan itu aja Mas. Soalnya agensinya itu saya masih beli Mas, masih belum bisa buat sendiri atau mengembangin sendiri Mas. Jadi kalau misalkan teman-teman pakai sejenis agensi Hayati itu dari apapun mereknya, itu jangan sesuaikan anjuran sama dosisnya, itu sesuaikan aja Mas. Memang tidak terlihat instan, cuman itu bagus untuk ini Mas, untuk tanaman, untuk tanahnya juga itu bagus. Kalau menurut jenengan dengan penggunaan agensi Hayati tadi untuk mengendalikan hama trip dan sebagainya tadi, dibandingkan dengan penggunaan pestisida gimana Mas? Hasilnya gimana itu kira-kira? Untuk hasilnya tentunya lebih irit. Lebih irit nggih yang pertama? Iya, tidak beresiko terhadap tanah juga Mas, tidak banyak residunya kan. Nah, juga ini untuk kesehatan tanaman juga kesehatan orangnya atau yang mengkonsumsi mengkonsumsi itu kayaknya lebih ini Mas, lebih aman. Soalnya kasihan kan kalau kita terlalu banyak menggunakan pestisida kimia ini Mas. Nah mungkin itu tadi teman-teman, jadi jikalau teman-teman pengen ataupun lebih menghemat ya Mas, untuk pengendalian dari hama trip dan sebagainya tadi, bisa mencoba alternatif dengan penggunaan Bacillus dan Metarhizium yang hasilnya juga di samping irit, hasilnya juga memang tidak
terlihat instan, tapi hasilnya juga tidak kalah jauh dengan penggunaan pestisida, dan juga lebih aman baik untuk tanahnya dengan tidak meninggalkan residu, dan juga aman untuk tanamannya, dan juga yang jelas aman untuk pengkonsumsinya gitu Mas. Kemudian untuk gini Mas, pengendalian jamur mungkin Mas, fungisida ada masuk atau enggak Mas? Untuk ini jamur ini saya tidak terlalu tidak terlalu memfokuskan, soalnya ini panik ini sudah toleran virus jamur Phytophthora Mas. Jadi memang saya sedikit menggunakannya aja, cuman saya pakai mancozeb sama ini Mas, sedikit golongan triazol. Jadi memang dari varietasnya panik itu emang udah tahan atau toleran tadi nih Mas, terhadap Phytophthora tadi, dan mungkin bisa dilihat dari mungkin virus kuningnya juga nggak terlalu terlihat nih Mas, Wonten Riki nggih? Iya, sedikit aja Mas ya. Mungkin semoga jangan tambah ini. Jangan tambah. Oh iya, ini Mas, ngomong-ngomong berapa populasi Mas ini? Ini 2.500-an Mas. 2.500 populasi, dan bisa dilihat masih minim nih Mas untuk virus kuningnya nih Mas. Mungkin kurang dari 10% gitu, ataupun bahkan kurang dari 5% gitu Mas. Ya kalau ada ya paling segitu Mas, jangan tambah. Jangan nambah, harapannya jangan nambah gitu. Ya mungkin itu tadi teman-teman yang bisa kita sampaikan. Mungkin dari Mas Irfan ada yang ingin disampaikan ke teman-teman semua? Saya ingin menyampaikan apa ya Mas ya? Soalnya dari penonton sendiri pun pastinya sudah pro semua ini. Pokoknya intinya ya tetap kita bareng-bareng lah menjaga ketahanan pangan Indonesia ya. Dan juga tetap tepat menggunakan segala macam jenis pestisida. Itu soalnya jangka panjangnya juga harus kita pikirkan gitu. Oke, betul sekali Mas. Jadi kita harus juga mengingat tinggalan yang akan kita tinggalkan pada anak cucu kita nanti Mas. Terutama di pertanian itu kan nggak akan pernah mati Mas, nggak akan pernah habis gitu. Jadi selama manusia masih makan, petani juga akan masih terus menanam Mas. Dan itu tadi emang harus diperhatikan dalam penggunaan pestisida maupun penggunaan bahan-bahan kimia harus memang tepat sasaran dan juga tepat guna ngoten nggih. Nah, jadi teman-teman akan saya coba simpulkan nggih dari yang sudah kita obrolkan tadi bersama Mas Irfan. Yang pertama, di lahan Mas Irfan ini dengan penanaman cabai merah besar dengan varietas panik ya, dengan jumlah populasi kurang lebih 2.500 dengan kendala awal yaitu dengan yang pertama ada kekurangan air. Kemudian dengan kekurangan air tersebut Mas Irfan upaya yang dilakukan yaitu dengan cara penambahan ataupun pemberian mikoriza. Penggunaan mikoriza tadi menghasilkan mungkin berefek samping positif nih Mas untuk tanaman dengan hasil yang cukup memuaskan. Dan kemudian tadi juga Mas Irfan juga membuat ramuan gendeng kalau kata Mas Irfan tadi, yang campurannya itu bisa lebih menghematkan biaya. Campurannya tadi seperti Kalinet, terus Morden, adapun Premino, dan juga suplemen mikronya Vitaron, dan juga penambahan sedikit unsur mikro lainnya, dengan hasil yang bisa teman-teman lihat dari segi tanaman juga daunnya lebih terlihat hijau segar, dan juga dari batangnya kokoh, bunganya juga nggak mudah rontok, dan juga dari buahnya itu teman-teman mungkin bisa lihat ukurannya besar-besar, dan juga karakteristik buahnya itu lebih keras nih Mas, sehingga tidak nanti efeknya lebih berbobot di tunaset dan juga daya simpan, dan juga nggak si hama lalat buah dan juga ulat mungkin Mas kurang seneng dengan karakteristik buah yang keras tersebut. Kemudian dengan penggunaan Metarhizium dan juga Bacillus untuk pengendalian hama trip tungau itu juga berdampak baik, dan juga hasilnya memang tidak instan, tapi tidak kalah bagusnya dengan penggunaan pestisida yang kimia ngoten nggih. Nah, ya mungkin itu tadi yang dapat kita sampaikan. Terima kasih Mas Irfan. Semoga besok panennya bisa maksimal. Amin. Baik itu maksimal produktivitasnya maupun maksimal dengan harganya nggih Mas. Iya, betul Mas. Insya Allah munggah kaji nggih Mas. Dengan hasil lomboknya nggih. Terima kasih. Ya.
Nah itu tadi teman-teman, mungkin dari kami ada kurang lebihnya mohon maaf jika semoga video yang kami sampaikan tadi juga bermanfaat bagi teman-teman semuanya, dan tetap ikuti terus dari channel YouTube Sahabat MMT Indonesia, dan jangan sampai ketinggalan informasi yang menarik yang akan kita sampaikan. Mungkin itu tadi, sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.